Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa sekalian. Pada kuliah hari ini kita akan memulai kuliah aplikasi komputer pada pembelajaran biologi. Mata kuliah ini diampu oleh saya dan Pak Kodri. Mudah-mudahan dalam waktunya nanti Pak Kodri bisa bergabung. Mata kuliah ini awalnya adalah mata kuliah pilihan, tetapi pada kurikulum sekarang menjadi mata kuliah wajib karena program studi memandang mahasiswa perlu dibekali keterampilan untuk mengolah komputer ini sebagai media pembelajaran. Baik, mungkin Anda semua sudah mendaftar di e-learning Unsri dan sudah melihat topik-topik pembelajaran kita. Oke, kita coba masuk ya. Ini sudah masuk, saya kira bisa dilihat ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan di prakata itu, bahwa tujuan pembelajaran Aplikom ini adalah mempersiapkan Anda untuk menjadi calon guru, menyikapi pembelajaran-pembelajaran di masa datang, karena kita sudah memasuki generasi 4.0 ya, kaum milenial itu ya. Nah, menyikapi hal itu, jadi perlu kita membekali mahasiswa itu keterampilan menggunakan komputer dan aplikasinya. Jadi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini pada bagian pertama itu nanti Anda targetnya itu bisa mengolah tulisan ilmiah. Nah, target dalam waktu dekat, Anda kan sudah semester 5. Semester depan itu sudah mulai menggarap proposal. Nah, penulisan ilmiah ini punya aturan-aturan tersendiri, dan ini harus dipahamkan dengan betul pada setiap mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menulis ilmiah ini dengan mudah menggunakan komputer. Pada bagian ini nanti kita akan memberikan satu draft tulisan yang harus Anda olah. Anda akan melakukan pengolahan itu, juga belajar mungkin lebih banyak autodidak ya, dan peer teaching, pembelajaran sebaya, serta kolaboratif sifatnya. Di bagian pertama ini selain olah tulisan ilmiah, memformat tulisan ilmiah, Anda juga akan diajari untuk menganalisis data, membuat gambar, tayang maupun video-video pembelajaran. Nah, pada bagian kedua, kita akan lebih tekankan bagaimana mengelola pembelajaran daring. Karena nanti Anda akan menjadi guru pada masa di mana pembelajaran daring ini menjadi satu pilihan. Kalau kita bayangkan sekarang, bahkan menjadi satu keharusan. Nah, bayangkan kalau guru tidak bisa menguasai pembelajaran daring. Kasihan siswanya. Ya. Untuk itu, sambil Anda melakukan pembelajaran daring, Anda juga belajar bagaimana mengelola pembelajaran daring itu dan mengenal seluk-beluk pembelajaran daring. Karena Anda akan jadi guru. Ya. Siapa menyangka pandemi ini terjadi, siapa menyangka guru SD pun harus mengajar melalui daring, tidak ada yang menyangka. Dan terlihat semua orang tidak siap. Hampir semua orang tidak siap menghadapi ini. Sehingga kementerian pun, sebenarnya untuk level dosen pun banyak yang tidak siap. Sudah beberapa bulan ini, Kemdikbud melakukan pelatihan-pelatihan secara daring bagi dosen-dosen seluruh Indonesia untuk meningkatkan keterampilan, pemahaman, penguasaannya di pembelajaran daring ini. Jadi pembelajaran daring bukan cuma hanya buka e-learning segala macam, nanti akan ada varian-variannya, akan ada beberapa hal yang harus diketahui di balik itu. Oke, ini jadi kuliah kita ini akan ada beberapa
tahapan. Kalau Anda lihat di situ, yang pertama itu hari ini adalah hanya bersifat pengantar saja. Saya akan sampaikan isi RPS ini kurang lebih sama dengan isi topik-topik yang akan Anda lihat di e-learning. Kemudian di sini ada draft dokumen proposal yang belum diedit, ya, dari salah satu mahasiswa juga. Nanti Anda dibimbing untuk melakukan editing dari proposal yang belum jadi itu. Kemudian ada pedoman penulisan karya ilmiah FKIP. Ini dipedomani supaya kadang-kadang mahasiswa membuat proposal, membuat skripsi tanpa pernah melihat ini. Padahal kita ada, ya. Jadi ini nanti diunduh, dipahami dengan baik isinya, karena itu menjadi pedoman. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan melakukan formatting karya ilmiah yang Anda unduh tadi dengan aplikasi pengolah kata. Saya kira semua kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya. Mungkin 1-2 yang menggunakan WPS. Nah, nanti basisnya itu di Microsoft Office memang. Kita akan mencoba melakukan pengolahan-pengolahan yang tentu tujuannya adalah membuat proses kerja kita lebih efisien, ya, lebih cepat, dan tentu konsisten, gitu. Itu yang diperlukan. Nah, pada pertemuan ketiga, nanti Anda akan dikenalkan dengan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini adalah aplikasi yang digunakan untuk citasi dan referensi pada karya ilmiah. Jadi, Anda tidak lagi membuat daftar pustaka manual nantinya. Ya, rujukan-rujukan itu kita masukkan melalui aplikasi Mendeley. Konsekuensinya nanti daftar referensinya juga akan terbentuk secara otomatis. Untuk itu, kalau kita lihat demikian, Anda harus menginstalkan ini di komputer Anda masing-masing. Dan aplikasinya free, Anda bisa cari Google, Mendeley, ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa, di RPS itu juga ada beberapa situs di mana Anda bisa mengunduh aplikasi. Saya kira mahasiswa lebih canggih untuk mencari aplikasi-aplikasi yang ada di dunia maya. Kemudian yang keempat, kita akan belajar olah data sederhana dengan aplikasi spreadsheet. Dalam hal ini Microsoft Excel. Saya yakin Anda sudah bisa, tetapi kita lebih menekankan lagi kepada pemanfaatan di dunia pendidikan. Ya. Jadi mungkin untuk mengolah nilai, sesuatu yang nanti pasti Anda akan hadapi. Kami bukan tidak percaya dengan kemampuan Anda, tetapi kami harus menggaransi, meyakinkan bahwa lulusan-lulusan kami memang sudah terampil dalam hal ini. Ya, kadang-kadang yang seperti ini bisa otodidak saja. Tapi kenapa ini dibuat menjadi pembelajaran? Supaya ini bisa menggaransi Anda memang betul-betul bisa dan terampil, setiap orang. Terus pada pertemuan kelima keenam, nanti Anda akan dibimbing Pak Kodri untuk mengolah data dengan SPSS, data hasil penelitian tentunya. Ya, ini perlu kemungkinan 2 pertemuan dan materinya nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kodri. Kemudian pada pertemuan ke-7 itu ada pembuatan media tayang untuk presentasi. Nah, ini mungkin Anda sering mendengar kata PPT. Tapi media tayang itu tidak cuma PPT. Ya, mungkin Anda sudah tahu Canva, ya, dan beberapa media tayang yang lain, ya. Pada pertemuan ke-8 akan diberikan dasar-dasar foto editing dan poster ilmiah. Ini biasanya menggunakan yang paling mudah itu adalah Photoshop. Tapi Anda juga kalau misalnya menguasai Corel Draw, Anda juga bisa menggunakan Corel Draw. Di pertemuan ke-9 akan disampaikan dasar-dasar pembelajaran daring. Nah, ini nanti lebih banyak ke konsep-konsepnya. Baru kemudian pengenalan berbagai pembelajaran sinkron, kemudian asinkron. Asinkron ini nanti akan dikenalkan beberapa LMS yang pasti. Anda harus menguasai LMS. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System. Ya.
Anda harus bisa, bukan cuma menggunakan, Anda menggunakan e-learning Unsri itu menggunakan LMS. Sudah. Tapi Anda harus bisa membuat itu. Karena nanti Anda akan menyiapkan itu. Ya. Dan mungkin aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Bisa Google Classroom, bisa juga Microsoft Teams, bisa Edmodo. Kemudian Anda juga akan dikenalkan dengan sumber belajar biologi online. Ada beberapa pusat-pusat pembelajaran, sumber belajar yang bisa kita manfaatkan sebagai e-resources. Nah, di situ nanti akan dikenalkan. Untuk menambah khazanah Anda sebagai calon guru biologi atau calon pengajar biologi. Kemudian, pembuatan video pembelajaran biologi. Saya kira buat video Anda pasti sudah bisa semua. Kemudian kita juga akan pengenalan virtual lab. Nah, untuk virtual lab ini, kebetulan semester ini kita mendatangkan dosen tamu secara daring untuk memberikan pengetahuan tentang virtual lab. Anda, saya wajibkan untuk ikut itu. Nanti waktunya akan disampaikan oleh program studi, waktu tepatnya. Tapi jangan sampai tidak ikut, karena di masa seperti ini, di masa di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara konvensional, maka untuk pembelajaran-pembelajaran sains, virtual lab itu menjadi satu pilihan. Ya, contoh misalnya, pada pembelajaran fisiologi manusia misalnya, mau mengenalkan tentang golongan darah. Kalau di dalam praktikum biasa, mungkin Anda akan menusuk diri sendiri atau teman sendiri ke jarinya, kemudian melakukan hapusan darah dan meneteskan serum, ya kan? Untuk mengecek golongan darah teman sendiri ataupun diri sendiri. Nah, di masa seperti ini kan tidak mungkin, ya. Dengan virtual lab, Anda bisa melakukan pembelajaran mengenal bagaimana golongan darah A, golongan darah B melalui virtual, secara virtual. Jadi meneteskannya virtual. Oh, kalau diteteskan serum A, hasilnya begini, maka golongan darah ini, teteskan serum B. Seperti itu. Nah, bagaimana membuatnya, bagaimana apa aplikasi yang digunakan untuk membuat itu, mungkin kita harus belajar banyak di sana. Pada bagian terakhir, nanti kita akan melengkapi pengelolaan, pembuatan pembelajaran daring ini dengan tentu evaluasi. Bagaimana cara membuat soal tes, membuat kuis, membuat gaming, survei secara online. Diharapkan dengan menguasai materi-materi ini, saudara sudah siap menjadi guru pada generasi 4.0 itu. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tidak sebelum kita melangkah lebih lanjut? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, Pak Godli ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Godli. Beberapa software tadi sudah SPSS diinstal. Ya, sudah saya pakai, tapi silakan Pak Godli tambahkan. Tadi barusan saya nambah itu di e-learning Unsri ada linknya Zoom ini dilinkkan ke ini, ke e-learning Unsri. Jadi sebaiknya Anda nanti masuk lewat situ, sehingga Anda terdetek hadir melalui e-learning Unsri. Ada baru saya tambahkan itu. Ada tatap maya itu di pertemuan 1. Supaya kita rekam jejak kita ada di e-learning Unsri. Ya. Nah, jadi di sini ada Zoom kita itu. Nah, kalau dibuka. Oh. Jadi kita sudah linkkan di situ ya. Supaya kita record lewat sini. Daftar hadir. Yang kalian nggak bisa centang. Iya Pak, nggak bisa diklik Pak. Bisa Pak. Iya, masih terbatas. Yang saya mau action. Sorry. Okay. Saya ada kesalahan setting itu. Bentar. Saya robah sekarang.
Baik, Pak. Yang kalian nggak mau gini. Kasian. Sorry. Saya yang salah. Tidak. Salah edit. Coba Anda refresh lagi, bisa nggak? Refresh. Coba masuk dulu terhadir. Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya. Jadi ada 2 kali daftar hadir ya, 2 kali check in. Satu check in ke LMS, kedua check in ke Prodi. Yang Prodi itu yang link Google Form itu. Itu Kak Wawan yang pegang itu. Baik. Ada lagi Pak Kodri? Itu aja barangkali tambahan. Oke. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Tidak ada. Jadi kita masuk ke persiapan materi minggu depan. Itu Anda download dulu. Ini di-download dulu. Ya, draft ini. Nah, jadi dokumen ini Anda download dulu. Ini masih dokumen yang belum diedit sama sekali. Ya, dokumen mentah katakanlah, tapi sudah lengkap. Nah, terus Anda juga mengedit pedoman penulisan karya ilmiah FKIP. Bentuknya seperti ini. Nih. Ya, ini PPKI 2018. Jadi di PPKI ini nanti ini ada aturan-aturan. Nah, Anda baca aturan ini ya. Anda baca. Kemudian ada pedoman penulisan skripsi di sini. Tapi concern-nya itu di sini dulu. Penulisan proposal penelitian. Nah, inilah format 13.2 nih. 132 ya. Di halaman 3. Jadi bagaimana format halaman mukanya ya. Kemudian persetujuan, kemudian daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, daftar rujukan, dan lampiran. Jadi kalau di proposal itu udah ada bab-bab ya. Kalau nanti di formatnya ada bab, itu sudah format skripsi itu. Jadi kalau menurut buku panduan ini tidak ada bab-bab gitu kan. Nah, jadi kalau mau ngelihat bagaimana format 14, diklik aja di sini. Nah, ini judul. Judul berarti pakai 14 poin, tebal 1,5 pasi. Kemudian yang ini 14 poin, ini 12 poin. Ini besaran logonya sekitar 4 cm lebarnya. Kemudian ini halaman depannya, ini identitas fakultas. Baru kemudian ini depan ya, ini depan. Kemudian ada persetujuan seperti ini. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian bab. Nih, berarti setelah itu halaman persetujuan ada daftar isi pada kalau ini halaman 1, halaman 2, ini halaman 3 berarti. Baru kemudian pendahuluan. Pendahuluan cukup 1 titik, tidak usah pakai bab. Ikuti aja ini, cuma tiga bagian, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Kemudian daftar rujukan. Ya, daftar rujukan. Kemudian lampiran ini kalau ada. Itu saja. Jadi kita membuat standarisasi proposal sekarang. Ya, saya kira dalam satu pertemuan nanti bisa Anda tuntaskan itu. Nah, Pak Kodri, mungkin hari ini juga kita harus membagi kelompok ini. Karena saya inginkan begini ya, jangan hanya kami dan Pak Kodri yang ngomong, tetapi nanti kami menugaskan Anda secara peer-to-peer untuk mempersiapkan melatih teman-temannya di sini. Jadi sebagai bentuk tugas juga. Jadi minggu depan nanti kemungkinan, kan ini tidak terlalu susah kan. Anda yang akan bicara, karena kalau kita bicara tuh kita sebenarnya ada 2 ya. Selain kita memahamkan orang, kita sendiri jadi lebih paham. Itu. Daripada mendengarkan saja. Cuman memang bagi para peserta yang harus dicermati adalah membagi screen ini. Membagi screen. Jadi saran saya, Zoom-nya nanti itu pakai HP sajalah pada saat aplikong khusus ya.
karena Anda harus bekerja di laptop. Jadi nanti intinya gini ya, intinya pembelajaran ini adalah pembelajaran kolaboratif ya, collaborative learning antara Anda dengan topik yang sudah kita sediakan. Nah, untuk minggu depan tugasnya adalah mengolah draft tadi menjadi tulisan ilmiah berdasarkan pedoman itu. Jadi yang perlu Anda kuasai apa? Pertama, Anda bisa mengolah dengan style. Kemudian, mengelola daftar isi. Baru nanti pertemuan berikutnya kita baru ke citasi. Jadi itu dulu. Jadi formatting dulu lah pertama itu. Saya kira tidak terlalu susah ya. Nanti di minggu depan itu Anda cuma memformat tulisan yang sudah saya berikan sampai katakanlah sampai daftar pustaka kalau memang Anda bisa. Kalau memang Anda sudah bisa melakukan citasi Mendeley, boleh langsung ke citasi Mendeley. Nah, jadi 2 pertemuan ini kita manfaatkan untuk mengelola itu. Jadi pertemuan minggu depan dan tanggal berapa? Minggu depan itu tanggal 20 ya berarti ya. Dan tanggal 27. Saya kira itu. Apalagi yang ingin disampaikan Pak Kon? Semesteran, produk. Saya kira nilai dari tugas saja Pak Kon ya? Nilai berbasis project ya. Ya, nah itu tepat. Jadi mungkin kita lebih banyak komputer itu ke based learning, jadi project based learning. Jadi ada misalnya Anda diminta merapikan, menyunting naskah ilmiah. Jadi ada satu buku, misalnya bagaimana bikin daftar isi secara otomatis, ya. Kemudian penomoran tabel secara otomatis, kemudian mengindeks dan sebagainya, pustaka dan sebagainya. Cuman kalau teorinya sedikit, begini. Paling 10 langkah teorinya gitu ya. Hanya praktiknya, nah itu yang banyak. Nah itu mungkin, disitulah ketemu mungkin trouble, mungkin apa segala macam. Sehingga hasil akhir perlu dilihat di produknya itu. Produknya segini. Upayakan Anda bekerja sendiri. Karena jangan sampai pengalaman-pengalaman lalu itu terulang. Ada orang satu yang bekerja. Yang lain tinggal mengganti. Nah, ini nih Anda mungkin belum tahu caranya bagaimana melacak track record dari jejak digital. File itu. Jadi kapan file itu dibuat, ya, berapa kali dia dimodifikasi, pernah singgah di komputer siapa saja, itu ada itu ya. Rekam digitalnya itu ada. Celakanya lagi, yang kopas itu yang ngaku dia yang ori. Padahal dua-duanya tidak ori gitu ya. Sudah ngambil kakak tingkat yang lalu-lalu. Nah, itu jadi sebaiknya Anda kerja sendiri karena semuanya itu akan terekam. Lagi masalah plagiasi ya. Plagiasi beberapa tugas yang plagiasi termasuklah nanti Anda di metodologi penelitian dan sebagainya itu ya. Terutama yang menyangkut masalah, masih menyangkut kami berdua. Tugas-tugas itu biasanya gatel, mau diapakan itu? Gatel, mau dimasukkan di mesin Turnitin. Ya. Nah, saya proposal, bikin proposal. Penelitian misal, contoh ya, nanti kan Anda juga mengedit-ngedit seperti itu. Saya memaklumi untuk orang pemula 50% pekerjaan dia, 50% pekerjaan orang lain. Berarti 50%-nya boleh hasil kopas-kopas itu.
Hasilnya ada yang 92% hasil orang lain. Nah, mungkin nggak nyangka akan diturnitin seperti itu ya. Banyak juga itu terjadi di mata kuliah pilihan saya, mata kuliah pilihan yang saya ampu. Gitu. Nah, apalagi ini kita komputer ini, jadi kita kerja sendirilah itu ya, kerja sendiri. Kalau analisis data, analisis sendiri. Bertanya itu yang boleh, bertanya ke dosen boleh, bertanya ke teman boleh. Namun produk Sendiri. itu harus klaim sebagai hasil diri Anda sendiri. Rekam jejaknya hasil Anda membuat sendiri. Nanti kalau Anda minta-minta itu kelihatan itu ya. Jadi tidak mungkinlah kalau satu tugas misalnya, contoh saja satu tugas cuma 2 lembar. Tapi modifikasinya sudah 47 kali. Tidak mungkin Anda ngetik satu kata, simpan, keluar ya. 5 kata keluar, simpan, tidak mungkin itu ya. Jadi kalau satu cuma ketikkan 2, itu saja itu tanda-tanda mencurigakan. Kemudian ditelusuri lagi. Akhirnya kebuka semua rekam jejak itu. Nah ini bukan nakut-nakuti ya, supaya kita bagaimana bekerja dengan jujur, bangga dengan produk kita sendiri itu ya. Sehingga kita ada kepuasan batin. Oh ini kerja saya itu ya. Itu yang mungkin perlu, karena untuk produk itu kalau kami lebih senang dikumpul dalam bentuk file karena rekam jejaknya lebih terjamin. Kalau sudah di print ya kita tidak bisa lihat rekam jejaknya lagi. Tapi kalau dia masih dalam bentuk file itu bisa dilihat. Itu saja barangkali penambah dari penjelasan yang tadi. Baik, terima kasih Pak Kodri. Jadi saya juga tambahkan untuk kan 2 minggu ini kita katakanlah belajar olah kata, olah word processor itu ya, olah artikel lah ya. Nah nanti sebagai tugas projectnya itu adalah proposal Anda. Jadi file itu cuma untuk sarana belajar aja, tidak dikumpul. Dikumpulkan nanti akan sama saja setiap orang. Nah yang nanti menjadi tugas projectnya itu Anda menyiapkan proposal sendiri. Loh Pak, kami kan belum proposal, betul. Betul, belum proposal. Tetapi untuk mempercepat, memacu saudara membuat proposal, maka tidak apa-apa. Saya dalam hal ini, tugas project itu nanti bukan melihat substansi dari proposal, tetapi dari formatnya saja. Akan lebih baik lagi kalau saudara sudah punya pemikiran apa yang akan diteliti. Kan semester ini juga mendapatkan pembelajaran metodologi penelitian. Ya. Nah, jadi bisa sinkron. Sehingga semester depan Anda sudah bisa menyiapkan proposal sesungguhnya, seminar proposal. Jadi tidak usah berlama-lama lagi. Kalau perlu, akhir semester 7 sudah ujian. 3,5 tahun. Ngapain harus lama-lama? Jadi kalau sekarang sudah punya ancang-ancang, rencana atau apa, Anda buat, tulis saja. Yang akan kita lihat di sini adalah formatting yang Anda lakukan. Gitu. Ya syukur-syukur itu bisa nanti dilanjutkan untuk tugas-tugas berikutnya. Ya. Kalau dulu dari Applikom itu ada kolokium, ada tugas metode, ada kolokium, nanti ada seminar proposal, ada proposal beneran sampai ke skripsi. Itu kalau bisa sinkron, Anda bisa cepat. Gitu. Ya. Jadi di project yang pertama itu adalah bagaimana Anda bisa membuat proposal sendiri. Katakanlah minggu pertama belajar memformat, minggu kedua Anda menyusun proposal sendiri. Dan itu menjadi tugas pertama. Seperti itu. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Pak, Ferli Iya, izin bertanya Pak. silakan. Nah, maaf sebelumnya Pak, untuk tugas kan di mata kuliah Aplikom itu pengumpulan tugas akhirnya itu adalah proposal. Dan sedangkan kami di mata kuliah metodologi penelitian juga ada pengumpulan tugas proposal Pak. Apakah proposalnya boleh sama atau harus berbeda Pak? Sama, boleh. Artinya gini, sekali Boleh. kamu membuat bisa untuk 2 mata kuliah itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di Aplikom kami tidak melihat substansi. Kami hanya melihat formatting. Kalau substansi itu mungkin di metodologi. Misalnya, apakah rumusan masalahnya itu sudah tepat atau tidak, itu tidak dinilai di Aplikom. Tapi di Aplikom Baik akan Pak. dilihat apakah stylenya sudah benar, apakah citasinya sudah benar. Nah, nanti mungkin di pelajarannya Pak Kodri, metodologi penelitian akan melihat ketepatan. Apakah misalnya mulai dari judul, rumusan judulnya udah benar atau belum. Apakah rumusan latar belakangnya sinkron dengan cerita di latar belakang itu sendiri. Rumusan masalah itu sinkron cerita di latar belakang. Apakah hipotesisnya sudah benar, itu di metodologi nanti. Artinya kita bekerja boleh bisa pada satu jalur yang sama, tetapi goalnya itu adalah proposal Anda. Nah, Anda menyiapkan proposal itu dibimbing dari Aplikom, dibimbing dari metodologi penelitian, nanti dibimbing. Kolokium masih ada Pak Kode? Kalau kolokium masih ada, dibimbing oleh kolokium nanti. Jadi mengarah kepada Kolokium sudah diganti dengan karya tulis ilmiah. Nah, dibimbing di karya tulis ilmiah. Ketika karya tulis ilmiah, saudara ini kan lagi proposal itu. Jadi yang proposal penelitian saudara itu udah diarahkan pada beberapa mata kuliah. Puncaknya ketika seminar proposal. Nah, diharapkan tes proposal sudah sempurna hasilnya. Ya. Jadi supaya ada 2-3 kali Anda boleh dengan proposal sendiri. Tapi untuk belajar pertama kali pakai draft yang sama supaya bisa persepsinya bisa sama gitu. Ya. Jadi minggu depan itu dalam seminggu ini Anda belajar style. Di mana style itu? Saya share screen. Nah, style itu kalau di Word itu Anda bisa lihat di sini. Jadi misalnya kembali dari sini tadi, ini kan masih asli ya, belum jadi ya. Kan biasanya kalau kita formatting kan seperti ini. Nih, Times New Roman, terus 14, terus di bold, kemudian ditengahkan sesuai dengan pedoman tadi ya. Nah, ketika ketemu yang sama di sini, kita juga akan, kan di sini ada proposal penelitian katanya. Di enter, tulis proposal penelitian gitu. Nah, style itu bagaimana merekam format ini di sini. Itu yang harus Anda pelajari. Kalau ini kan defaultnya ada normal, paragraf, segala macam ini kan. Lihat, itu kan berubah tuh. Berubah. Nah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan style yang sesuai dengan pedoman dan merekamnya ke sini. Sehingga nanti ketika ada perulangan di sini, misalnya di sini, ini bab-bab tidak ada ya. Bab-bab tidak ada, ini harus dihapus untuk proposal. Karena di aturannya tidak ada. Nah, misalnya di sini, 1 pendahuluan. Oh, pendahuluannya kalau di pedoman itu pakai huruf kecil saja. Ya. Nah, 2 juga sama kan? Kalau Anda manual, maka pada tinjauan pustaka ini Anda akan melakukan formatting ulang kan? Tapi kalau Anda rekam, Anda tinggal klik saja. Itu tujuan dari formatting itu.
ya. Jadi saya kira ini harus dilakukan, ya, dilakukan di rumah karena memakan waktu yang cukup banyak. Nah, pada saat kuliah minggu depan itu, saudara tinggal melaporkan hasilnya saja. Jadi yang harus diformat apa? Yang harus diformat halaman depan ini, tentu ada tulisan di sini proposal penelitian, seperti format 14 itu. Ada nama disusun oleh, ini nama saudara. Ada logo Unsri di sini, kemudian di bawahnya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wijaya tahun 2020. Kemudian halaman kedua ada daftar isi. Ya, daftar isi ada menggunakan insert, kemudian di situ ada TOC, ya. Ini sebentar. Dari reference, ya, sorry, bukan dari insert, dari reference. Ada TOC di sini. Anda pakai yang apa? Customize, ya. Di sini custom table of content, ya. Bisa buatkan di situ daftar tabel dan daftar gambar sekalian. Baru kemudian memformat judul dan subjudul ini. Ini katakanlah judul, ya. Ini subjudul. Kemudian memformat paragraf. Jadi kalau biasa kan kamu ini baik kan? Ya. Terus ini ke, ya, paling di blog kalau galau kan. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya ini dengan sekali klik. Nah, gitu loh. Jadi format ini direkam, kemudian dengan sekali klik Anda bisa melakukan itu, tidak harus berulang seperti ini. Ya. Nah, ini untuk konsistensi. Kalau dia manual ini kayak ada yang mincil apa ini jadi duo ke sini gitu kan. Atau ini yang masuk ke sini gitu. Jadi tidak ada konsistensi kalau manual seperti itu. Supaya dia konsisten tulisan itu, maka harus diformat. Nah, ini menjadi tugas untuk belajar secara berkelompok dulu. Terus merapikan tabel-tabelnya, merapikan gambarnya, membuat daftar gambar. Kemudian sampai ke bab 3 seperti ini. Karena proposal sampai ke bab 3. Dan ingat di proposal tidak ada bab-bab. Dan daftar pustaka. Daftar pustaka juga harus disusun seperti aturan, ya. Nah, ini yang pakai Mendeley nanti. Mendeley itu nanti akan digunakan ketika Anda mensitasi. Sehingga tidak ada lagi cerita, oh, lupa Pak buat daftar pustakanya. Atau ada daftar pustaka di sini tidak ada lagi cerita itu. Ya. Jadi dia automatically, referensinya automatically akan muncul. Nah, itu pada pertemuan ketiga kita akan coba buat. Kira-kira bisa ya Anda memformat ini dulu sambil belajar. Nanti minggu depan kita akan coba bimbing. Oke? Itu saya kira. Kalau tidak ada lagi Pak Kodif, kita akhiri atau gimana? Ya, cukup. Oke. Saya Baik. sebentar lagi akan masuk lagi juga. Oh, masih ada kuliah? Ada perkuliahan. Oke. Baik, demikian ya saudara-saudara sekalian. Saya kira pertemuan kita sore hari ini cukup sekian dulu. Kami harap kalian semua bisa paham dengan apa yang kami sampaikan dan bisa mengerti serta bisa mempersiapkan diri untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Tetap kalau ada apa-apa boleh disampaikan di grup WA sehingga kita bisa saling memberikan informasi. Demikian saja saya kira, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.